Shalom Bapak Ibu. Kembali kita berjumpa kembali. 1 bulan kita masuk dalam acara Breakthrough Night. Saya percaya di dalam 1 bulan ini ada sesuatu perubahan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Bahkan ada satu terobosan-terobosan terjadi dalam hidup kita, baik juga dalam keluarga kita, baik juga dalam pekerjaan bisnis kita. Saya percaya ini akan terjadi dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, mari saya undang kita untuk kita bersatu bersama-sama. Dengan segenap hati kita berdoa bersama-sama. Bapa, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas semua segala kebaikan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu, dan kasih setia-Mu ya Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Sungguhlah Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Sampai hari ini Tuhan tetap memelihara kami ya Tuhan. Bahkan juga Tuhan turut campur tangan dalam segala hal aspek kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sepanjang hari kami bekerja, melakukan aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan ada di sana menuntun kami, membawa kami, bahkan juga ya Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kami. Bahkan juga Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Mu kepada setiap kami ya Allah. Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkaulah Bapa kami yang baik, sungguh dan teramat baik. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini keluarga kami ya Tuhan. Sebelum kami beristirahat pada malam hari ini Tuhan, terlebih dahulu kami datang mencari wajah-Mu ya Tuhan, dan menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan, karena Tuhan sudah melakukan keajaiban sepanjang hari atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami. Kami siap untuk kami memuji menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Allah kami lewat pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Banyaklah Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bahaya terhenti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari bersyukur Bapak Ibu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
tangan indahmu terjadi dalam hidupku, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, terdalam hidupku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, bersyukurlah. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, mari bersyukur lebih. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari angkat tanganmu, bersyukur malam hari di hadapan Dia. Ku bersyukur Bapa, bersyukur kepada Dia. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, bersyukur lebih lagi. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Allah, ya Allah, ya Basande. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Sebab itulah yang
Engkau kehendaki Allah. Kami bersyukur selalu ya Bapa. Haleluya ya. Haleluya ya ra masih karawasande. Ya ra bakara ya ra bakara masih karawasi ya ra baba baba. Yara bakara masih karala mashe yara bo ya masande. Tidak ada lagi kata-kata yang kami ucapkan di hadapan-Mu ya Allah ya Bapa, selain kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh kami selalu bersyukur ya Allah atas semua segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu ya Allah yang hidup. Katakan jiwaku merindukan-Mu ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu ya Allah yang hidup. Mari bersyukur di hadapan Dia. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Mari bersyukur, ku bersyukur. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Katakan jiwaku merindukan-Mu. Jiwaku merindukan ya Allah yang hidup. Jiwa kami, jiwaku haus kepada-Mu ya Allah yang hidup. Katakan sekali lagi dari awal. Jiwaku merindukan-Mu ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu ya Allah yang hidup. Mari bersyukur, angkat tanganmu. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber
yang seperti bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Angkat sekali lagi tanganmu, katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Bersyukur lebih lagi dengan segenap hatimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti, tiada yang seperti, tiada yang sepertimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami, ya Allah. Ya namaste, ya namaste karabu. Mari sembah lagi Dia, persembahkanlah seluruh hidupmu di hadapan Dia malam hari ini. Biarlah hidupmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Dia malam hari ini. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu Yesus. Mari kita tutupkan mata kita.
kita berdoa malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas semua segala kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Bahwa Engkau-lah ya Allah kami yang kami sembah, yang hidup, yang memberikan kekuatan kepada setiap kami. Engkau-lah pengharapan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kalau sebentar lagi Tuhan kami mempersiapkan ya Tuhan hati kami dan membuka hati kami selebar-lebarnya untuk menerima firman-Mu ya Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Biar Engkau mengurapi hamba-Mu ya Tuhan yang telah menyampaikan ya Bapa firman-Mu malam hari ini. Supaya firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami ya Allah. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Mulia, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Sekali lagi Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Mulia, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu. Mulia, mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu Yesus. Engkau yang termulia ya Allah kami. Ya Rabbal Sandi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau baik dan sangat baik ya Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu Amin. karena kami memiliki Bapa yang baik. Amin. Amin. Terima kasih juga ya Bapa buat kasih karunia dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan di dalam hidup setiap kami. Terima kasih buat orang-orang yang Kau tempatkan di sisi kami, baik itu suami kami, anak-anak kami, orang tua kami, mertua kami. Sungguh terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur buat orang-orang yang Kau tempatkan untuk bersama-sama dengan kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba percaya Engkau Allah yang ada bersama-sama dengan kami. Engkau Allah yang menyertai kami, bahkan Kau hadir di tengah-tengah umat-Mu. Biarlah setiap firman yang dibagikan menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, menjadi pemulihan
dan kesembuhan buat setiap orang yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara-saudara yang Shalom. dikasihi Tuhan. Yang Tuhan kasihi dan juga yang saya kasihi. Bahagia sekali saya bisa bertemu kembali dengan kalian walaupun hanya lewat YouTube ya. Tetapi saya percaya biarlah setiap sharing yang saya bagikan ya bisa menjadi pemulihan dan kekuatan serta penghiburan, kelegaan buat setiap saudara-saudara yang mendengarkannya. Nah, malam hari ini saya akan berbicara tentang mertua dan menantu ya. Memang kita tahu ya bahwa hubungan antara mertua dan menantu tidaklah mudah. Tetapi malam hari ini kita mau belajar ya dari kisah hidup antara Naomi dan Ruth. Ya, kisah ini bukanlah kisah yang asing ya, kisah yang luar biasa ya. Bagaimana antar menantu dan mertua itu sangat akur ya. Apakah berarti mereka tidak ada masalah? Tentu tidak juga ya, mungkin ya beda-beda pendapat ya pasti ada gitu ya. Nah malam hari ini saya mau bercerita ya Naomi. Naomi adalah orang Bethlehem yang tinggal bersama dengan suaminya Elimelek. Sorry nih, saya lagi agak gugup. Kita belajar ya dari kisah hidup Naomi dan Ruth ya. Kita tahu bahwa ketika terjadi kelaparan di kota Bethlehem, maka Elimelek bersama istrinya dan juga kedua anaknya Malon dan Kilion, mereka memutuskan untuk pindah ya dari Bethlehem ke Moab. Karena waktu itu di Moab tidak terjadi kelaparan. Jadi mereka sekeluarga pindah ke Moab ya. Setelah tinggal di Moab sekian tahun ya, 10 tahun, akhirnya Elimelek, anaknya Mahlon dan Kilion, nah mereka akhirnya dipanggil Tuhan ya, berpulang kembali kepada Tuhan. Mereka meninggal. Nah, tinggallah Naomi bersama kedua menantunya yaitu Ruth dan Orpa. Nah, setelah itu Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem karena dia mendengar bahwa di Bethlehem Tuhan itu sudah memberkati ya orang-orang yang tinggal di Bethlehem. Tuhan itu menyatakan kasih-Nya, Tuhan itu memulihkan keadaan di Bethlehem. Waktu dia hendak pulang kembali ke Bethlehem, nah di perjalanan ya kedua menantunya itu adalah menantu yang baik ya, menantu yang mengasihi dan memperhatikan mertuanya. Jadi waktu Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem, maka Orpa dan Ruth mengikuti Naomi. Namun di tengah perjalanan, kita bisa lihat ya setelah di tengah perjalanan, Naomi berkata kepada menantu-menantunya dalam Rut 1 ayat 8 sampai 9. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibu-ibumu. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Nah, di sini kan ditunjukkan ya bahwa mereka memiliki hubungan yang baik ya antara mertua dan menantu. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suamimu. Lalu diciumnya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Nah, dilanjutkan lagi ya, setelah itu kan Naomi berkata sama menantunya Ruth dan Orpa, dia bilang, sekalipun nih katanya, kalau saya nikah hari ini gitu ya, dan malam hari ini juga mungkin saya hamil, lalu saya punya anak, dan kan kamu gak mungkin gitu loh harus nungguin anak itu besar
dan menikah dengan mereka. Maka dari itu akhirnya Naomi mendesak untuk Orpa dan Ruth untuk kembali kepada orang tuanya dan kepada bangsanya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, lewat firman yang kita baca, kita mengetahui ya bahwa Naomi adalah mertua yang baik, mertua yang mengasihi dan memperhatikan serta peduli kepada para mantu-mantunya. Kata-katanya adalah kata-kata yang memberkati ya kepada mantunya. Kan kita bisa lihat nih di sini ya. Kita bisa lihat bagaimana Naomi ya, dia tahu maksudnya kan sekarang ini anak-anaknya udah meninggal. Kan mereka itu masih muda. Nah, mereka juga kan berhak bahagia. Mereka juga berhak maksudnya untuk memiliki suami lagi ya, untuk memiliki suami. Ya untuk membangun rumah tangga kembali, untuk mereka itu berhak bahagia ya. Dalam pandangan Naomi ya. Makanya Naomi mendesak Orpa dan Ruth untuk kembali kepada orang tua mereka dan kepada bangsa mereka. Di sini kita bisa lihat dari kata-kata Naomi ya. Pergilah, pulanglah masing-masing kepada ibumu. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepadaku dan juga kepada anak-anakku gitu ya. Nah, di sini terusnya dia kan bilang lagi, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suamimu. Nah, jadi Naomi itu memberkati menantu-menantunya ya. Dia maksudnya merelakan mantu-mantunya untuk kembali dan merelakan mereka untuk menikah kembali ya. Nah, terus di sini kita bisa lihat setelah Naomi memberi pengertian kepada kedua menantunya bahwa ya tadi ya udah saya katakan ya bahwa biarpun dia menikah malam ini, dia punya anak. Nah, kan nggak mungkin untuk mereka menunggu anak yang akan dikandung dan dilahirkan oleh Naomi ya. Sampai menanti mereka dewasa. Jadi pada akhirnya Orpa memutuskan untuk dia kembali kepada orang tuanya. Apakah Orpa salah? Tentu enggak ya, karena ini kan emang disuruh oleh mertuanya sendiri, ya disuruh oleh Naomi sendiri. Sekarang kita melihat kepada pribadi ya, seorang yang bernama Ruth ya. Ya, nama saya juga Ruth ya. Jadi ini hari ini saya membawakan kisah tentang hidup saya. Tentang kisah hidup saya. Saya Ruth ya, yang bertemu dengan Boaz. Nah, Ruth juga adalah menantu yang baik ya. Sebenarnya kan dia punya pilihan loh untuk dia kembali kepada orang tuanya ya. Untuk dia menikmati masa-masa muda dia, untuk dia menikmati kebahagiaan dia bersama orang tuanya ya. Kembali kepada orang tuanya. Nah, tetapi di sini kita lihat ya bahwa Ruth ya, yang sekalipun dia tahu mungkin mertuanya itu mengikuti mertuanya itu bukanlah pilihan yang enak. Karena apa? Karena satu Naomi ya sudah tua ya. Yang pasti kan dia harus menemani Naomi, dia harus menjaga Naomi ya. Apalagi di dalam perjalanan itu kan lumayan jauh ya jaraknya antara Moab dan Bethlehem ya. Dan bukannya itu saja, Naomi kan harus ngurusin Naomi, harus menghidupi Naomi karena Ruth itu ya pasti yang harus bekerja, yang harus mencari nafkah ya untuk kelanjutan hidup mereka. Nah, di sini kita lihat sekalipun suaminya sudah tidak ada ya, dia tetap ya memberikan kasihnya, perhatiannya kepada Naomi. Dia memiliki belas kasihan kepada Naomi ya. Dan dia tidak mengutamakan untuk mementingkan diri dia sendiri, memikirkan kepentingannya sendiri, memikirkan kesenangannya sendiri, enggak ya. Di sini kita bisa lihat lewat kata-kata Ruth yang luar biasa. Yaitu dalam kitab Ruth 1 ayat 16 dan 17 dikatakan ya. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemanapun engkau pergi,
ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Ini kata-kata yang luar biasa ya. Terus dia katakan apa lagi? Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku apabila, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ya. Di sini kita bisa lihat ya, bagaimana karakternya si Rut. Ya, Rut ini adalah menantu yang luar biasa ya, menantu yang perlu diacungin jempol ya. Karena apa? Karena dia ngerti, maksudnya walaupun ya dia udah suaminya udah meninggal ya, harusnya kan mungkin hubungan itu ya bisa terputus gitu ya, karena kematian dia bisa balik kepada orang tuanya, dia bisa berbahagia mungkin dengan suami yang baru, tetapi enggak. Rut itu memilih untuk menemani mertuanya ya. Dia memiliki kasih kepada mertuanya ya, yang sudah tua, dia menemani kembali mertuanya. Bahkan tidak hanya itu loh, nanti kita akan lihat ya, Rut itu adalah menantu yang rajin ya. Kalau punya menantu kayak begini, wah, para mertua pasti bahagia ya. Karena menantu yang juga memperhatikan dan mengasihi mertuanya. Kita bisa tahu kenapa Rut adalah menantu yang rajin. Nanti kita akan baca di ayat-ayat selanjutnya ya. Dia tahu mertuanya sudah nggak bisa bekerja untuk menghidupi mereka. Maka Rut ya mengambil inisiatif untuk dia yang pergi bekerja demi kelangsungan hidup mereka. Nah, di Rut 2 ayat 1 dan 2, jadi ini saya ceritain aja ya supaya mempersingkat waktu ya, karena kan ini kan kita waktunya sangat singkat ya. Nah, di dalam Rut 2 ayat 1 sampai 2, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya. Wah, yang kaya raya nih. Dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Nah, di sini kita bisa lihat ya, Rut itu adalah menantu yang rajin ya. Dia bahkan mengambil inisiatif untuk dia aja nih yang bekerja buat kehidupan, buat mencukupi kehidupan buat Naomi dan Rut. Ya. Nah, terus ya, ternyata ketika Rut bekerja di ladang, ya, Rut itu cukup menarik perhatiannya si Boas ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, ketika di ladang ini ya, ketika Rut bekerja di ladangnya Boas ya, saudaranya Elimelek ini, ya, disitulah cinta mulai bersemi antara Boas dan Rut. Ya. Di Rut 2 ayat 4 sampai 6 dikatakan, lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati tuan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Ya, ya. Nah, di sini kan kita lihat nih ya, bahwa oh ternyata Boas sudah mulai tertarik nih sama si Rut nih. Dia lihat si Rut kok kayaknya rajin gitu ya. Nah, makanya para gadis-gadis yang belum menikah ya harus rajin-rajin ya. Nah, siapa tahu nanti ketemu Boas-Boas yang lain ya. Nah, di sini katakan dia kan tanya tuh sama bujangnya. Akhirnya bujangnya bilang, bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Ya. Tetapi ia berkata, nah, ini ya Rut berkata kepada bujang itu, ya,
Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini. Di belakang penyabit-penyabit, begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat Rut itu kerja dari pagi-pagi ya, bahkan sampai petang ya. Nah, di sini kan tadi kita bilang ya, kita lihat bahwa Rut itu benar-benar rajin ya. Dia itu mau bekerja, dia itu mau berinisiatif ya untuk mengasihi, untuk memelihara hidup mertuanya ya. Nah, kita juga sebagai menantu-menantu ya harus ya menunjukkan kasih kita juga kepada mertua kita ya. Karena apa? Karena Tuhan juga senang loh melihat mertua dan menantu bisa hidup rukun. Orang tua dengan anak bisa hidup rukun. Suami dan istri bisa hidup rukun ya. Sama lah seperti kita sebagai orang tua. Kan kita juga pasti senang ya waktu kita ngelihat anak-anak kita hidup rukun ya. Dan juga mertua juga senang ya waktu melihat para mantunya juga hidup rukun ya. Jadi menantu sama menantu juga harus hidup rukun ya. Sehingga itu menimbulkan kelegaan dan kebahagiaan buat para mertua ya. Nah, di sini kita bisa lihat lagi ya. Di Rut ayat 2 8 sampai 10 ya, saya sini sedikit saya agak baca ya, karena ini menurut saya adalah hal yang penting untuk kita ketahui. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang. Tidak usah engkau memungut jelai ke ladang lain. Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutlah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Nih kita lihat ya, bahwa apa yang dilakukan ya. Nah terus saya lanjutin dulu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing ya. Jadi Rut menyadari dia itu kan orang asing ya, orang dari Moab, orang yang tidak kenal dengan Tuhannya Israel ya. Tidak kenal dengan Tuhannya Naomi ya. Nah, tetapi di sini kita bisa lihat ya, bahwa apa yang Rut lakukan buat mertuanya ya. Apa yang seorang menantu lakukan buat mertuanya ya. Bagaimana dia mengasihi dan berbelas kasihan ya. Dia menemani Naomi ya. Dia memelihara Naomi ya. Dengan hidupnya dia mau bekerja keras, memelihara dan mengasihi Naomi, menjaga, menemani ya. Nah, dan dia juga adalah seorang menantu yang rajin ya. Dia mau memelihara mertuanya. Nah, waktu Rut melakukan itu ya, dia kan lakukannya dengan tulus loh. Dia enggak berpikir, wah, kalau aku lakukan kepada Naomi, siapa tahu nanti Naomi itu nanti punya anak lagi atau mungkin punya saudara yang bisa dia nikahin. Enggak kan? Waktu Rut itu mengikuti Naomi karena dia benar-benar ya. Dia sudah mengambil komitmen untuk dia mengabdikan dirinya sebagai seorang menantu kepada mertua. Nah, dari sisi baik ini kita perlu juga belajar ya dari seorang yang bernama Rut ya. Nah, lewat apa yang dia lakukan kepada mertuanya, nah ini kan akhirnya dia mendapat juga belas kasih ya. Dia juga mendapat kemurahan, dia juga mendapat kemudahan ya. Dan waktu dia bekerja, dia itu mendapat kemudahan. Bahkan dia itu istilahnya dijaga, dilindungi ya oleh Boas ya. Yang mereka waktu itu kan baru kenal gitu ya. Nah, jadi nggak ada yang sia-sia yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan ya. Baik itu buat mertua kita ya, ataupun buat orang lain sekalipun. Nah, tapi kan ini kan saya topiknya antara mertua dan menantu ya.
Nah, jadi enggak ada yang sia-sia yang kita lakukan ya. Ketika kita melakukan kebaikan, bukan berarti waktu kita melakukan kebaikan, terus kita berharap, wah nanti saya akan mendapatkan kebaikan. Enggak, waktu kita melakukan kebaikan ya, kepada mertua kita, lakukan aja dengan tulus. Lakukan karena kita mengasihi mertua kita, gitu ya. Sehingga biarlah maksudnya Tuhan yang memperhitungkan apa yang kita lakukan ya. Kan Tuhan itu enggak pernah berhutang, gitu. Nah, jadi Rut mendapat belas kasihan ya dari Boas ya. Bahkan ya nantinya Rut menikah dengan Boas ya. Karena apa? Kita bisa lihat loh, Naomi itu adalah juga mertua yang tidak egois ya. Ya seperti tadi kan dari awal saya bilang kan Naomi ini juga adalah mertua yang peduli, yang perhatian ya, yang mengasihi juga menantu-menantunya ya. Dia tidak juga memikirkan dirinya sendiri dan demi kepentingannya sendiri. Sebenarnya kalau Naomi mau mementingkan diri dia sendiri, dia juga bisa. Maksudnya udahlah Naomi udah Ruth udah bersama-sama dengan aku. Dia mungkin nggak perlu mikirin nih, wah saya perlu ngejodohin dia sama sama Boas gitu ya. Nah, tapi enggak ya, walaupun Ruth mau bekerja keras, menemani dia, Ruth itu memelihara hidup dia ya lewat apa yang dikerjakan kan dia maksudnya menghidupi mertuanya. Nah, Ruth itu Naomi itu juga memikirkan loh kebahagiaannya si Ruth ya, kebahagiaannya Ruth ya menantunya. Dia juga memikirkan maksudnya dia memikirkan untuk menjodohkan Ruth itu dengan Boas ya. Nah, sampai akhirnya bahkan Naomi itu ngajarin bagaimana cara memikat Boas ya, bagaimana cara berbicara kepada Boas. Sehingga waktu itu ya setelah pertemuan dengan para penatua ya kan biasa kan mereka itu kalau di Israel itu kan menebus istilahnya. Kalau seorang janda itu harus ditebus ya. Tebusnya bukan hanya misalnya si Ruth-nya doang ya. Sama kayak kita kan kalau menikah, orang-orang Asia kalau menikah kan, kalau kita menikah dengan seseorang, berarti kita juga menikah dengan seluruh keluarga besarnya, benar kan? Ya, beda dengan orang-orang di luar, maksudnya orang-orang barat ya, orang-orang luar. Kalau mereka menikah ya udah kehidupan ya antar suami istri aja gitu ya. Tetapi kan kalau di Asia itu emang kalau kita menikah ya berarti kita menikahi seisi keluarga gitu ya. Nah, jadi waktu ini juga kalau mau menikahi Ruth, nah seorang laki-laki ini juga harus menebus ya. Bukan hanya Ruth-nya aja, bukan hanya menikahi Ruth-nya aja, tapi juga Naomi mertuanya, tetapi juga tanah-tanahnya apanya gitu lah ya. Semuanya itu harus ditanggung ya oleh orang yang menebus. Nah, sampai akhirnya Boas ya yang menerima yang berhasil untuk menebus Ruth ya. Nah, sehingga dia menikah dan mempunyai anak yang bernama Obed. Dan melalui Obed ini ya kita tahu akhirnya melalui Ruth ya terus punya anak, punya suami bersama Boas, akhirnya dia mempunyai anak yang bernama Obed yang nantinya ya menjadi nenek moyang daripada juru selamat kita yaitu Yesus Kristus ya. Nah, di sini kita bisa belajar apa sih ya? Hubungan antara mertua dan menantu, saya mengerti maksudnya itu adalah hal yang tidak mudah ya, terutama mungkin kehidupan yang menantu dan mertua tinggal dalam satu rumah. Ya, perbedaan pendapat dan perselisihan mungkin tidak bisa dihindari. Tetapi mungkin kita bisa meminimkan ya, meminimkan. Kenapa? Kita juga harus mengerti ya, mertua kita juga melahirkan ya suami kita, anak yang sekarang menjadi suami kita, itu juga kan dengan uang ya, dengan tenaga, dengan perhatian ya, bukan dengan daun ya, maksudnya mereka mertua kita itu membesarkan suami kita ya. Jadi kita itu juga harus sebagai menantu, kita juga harus menghargai
mertua kita. Karena apa? Karena biar bagaimanapun dia adalah orang yang telah membesarkan dan memelihara suami kita ya. Jadi kita juga harus berterima kasih gitu ya. Karena satu hari juga Tuhan juga pernah ingetin kepada saya bahwa tanpa mertua kamu juga maksudnya suami kamu itu nggak akan ada gitu loh. Nah jadi ya itu kita harus mengasihi dan memperhatikan mertua kita ya. Ya kalau kita ada berkat ya nggak apa-apa, bagikan berkat kita kepada mertua kita ya. Walaupun itu pokoknya hal-hal kecil yang bisa kita lakukan buat mertua kita, lakukanlah ya. Karena saya kan ini berbicara saya sebagai menantu gitu ya. Ya sebisa mungkin ya, walaupun itu mungkin kita cuma sekedar ngasih makanan ya. Ya kalau kita bisa ngasih uang kita kasih uang ya. Kalau kita bisa ajak dia jalan-jalan kita ajak dia jalan-jalan ya. Sedikit saya ceritakan ya waktu masa pandemi ya, awal-awal waktu itu bulan Oktober ya kan, pandemi kan Maret. Nah Oktober itu suami saya September atau Oktober saya lupa. Nah suami saya memutuskan yuk mumpung pandemi kan ibadah masih online, kita kan nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu kan. Ya udah sekarang kita siapin yuk waktu kita buat keluarga. Nanti kita doa bersama-sama mereka, maksudnya membangkitkan iman mereka untuk maksudnya dekat dengan Tuhan ya. Nah akhirnya saya, mama saya, ketiga anak saya waktu itu masih Aquila waktu itu masih ada di sini ya, masih ada di Indo. Nah akhirnya kita bersama-sama pindah ke Bangka ya, maksudnya pindah sementara di Bangka. Nah di situ kita menyediakan waktu ya, setiap malam kita maksudnya berdoa bersama-sama ya, supaya kita mau biarlah mumpung kita punya waktu, mumpung kita lagi nggak melayani yang lain, marilah kita melayani keluarga. Nah akhirnya di situ kita berkesempatan kumpul bareng-bareng ya, hampir setiap hari kita berdoa bersama-sama. Nah terus, satu malam saya bilang sama suami saya, ya saya bilang kepada suami saya kan renungin ya bahwa kehidupan mertua saya itu kan lewat cerita mereka, maksudnya kehidupan mereka itu kan dari dulu sulit ya, untuk mereka menghidupi anak-anak mereka ya, dengan jerih lelah ya, dengan ya hidup mereka agak sulit lah ya. Nah terus saya juga renungin maksudnya kasihan nih ya, maksudnya mertua saya belum sempat maksudnya pergi ke luar negeri ya. Kalau cuma sekedar luar kota sih sudah pernah lah ya, karena waktu dia sering kami undang untuk main ke Jakarta ya, kita ada bawa dia ke puncak, ke Bandung gitu ya, sampai mereka juga akhirnya terima Tuhan Yesus ya, yang tadinya tidak percaya Tuhan Yesus. Nah terus iya kan saya renung-renungin kasihan ya, kayaknya mertua saya kan dari dulu udah hidup susah ya. Terus mereka itu istilahnya waktu anaknya diberkati ya, maksudnya bisa memberkati mereka untuk jalan-jalan ke luar negeri, tapi maksudnya untuk kondisi mereka itu udah nggak kuat lagi gitu ya. Maksudnya mereka itu udah nggak bisa perjalanan jauh karena usianya sudah lumayan tua, udah 80-an gitu ya. Nah terus saya bilang sama suami saya waktu di tengah-tengah kami sedang berbaring ya, saya bilang gimana kalau misalnya kita ajaklah mama, papa gitu ya, nginep di hotel gitu ya, supaya kan setidak-tidaknya waktu orang datang atau apa kan, maksudnya dia itu bisa bercerita gitu loh ya, bahwa dia itu oh saya udah menikmati ini, oh saya sudah menikmati itu gitu ya. Nah akhirnya saya bilang ya udah deh kita cari aja hotel-hotel yang di sekitar sini, kan papa mama kan sudah nggak bisa jalan jauh gitu ya. Nah akhirnya saya sering maksudnya mengajak mereka nginep di hotel-hotel di sekitar Pulau Bangka ya. Ya yang bisa saya lakukan ya saya lakukan. Terus suami saya puji Tuhan maksudnya setuju gitu ya. Nah akhirnya saya mulailah mengajak dia nginep dari satu hotel ke hotel lain ya. Jadi sebelum nginep juga saya survei, maksudnya karena kan mertua saya yang perempuan jalannya sudah agak sulit ya. Jadi saya harus melihat kamar itu nggak boleh terlalu jauh dari lift ya. Dan itu harus yang gampang, maksudnya supaya mereka itu nggak kesulitan, nggak kepayahan dalam berjalan. Ya udah akhirnya ya itu kita ya waktu-waktu itu saya yang ngajak mereka pergi nginep-nginep di hotel, pergi makan-makan ya.
Pokoknya restoran dimanapun saya ajakin gitu ya. Sampai mertua saya bilang katanya, buset katanya si Vikian maksudnya walaupun saya bukan orang Bangka ya, tetapi saya itu bisa tahu seluk-beluk gitu ya. Maksudnya tempat-tempat makan, tempat-tempat wisata apa gitu ya. Jadi ya saya ya sering foto-fotoin mereka apa gitu ya. Jadi emang saya mengabdi, maksudnya bukannya saya untuk membanggakan diri saya, enggak ya. Tetapi emang ini keluar dari hati saya, maksudnya emang saya mengasihi mereka gitu ya. Ya udah akhirnya setelah sekian bulan di sana ya saya selalu berusaha mengentertain mertua saya dan memberikan yang terbaik. Setelah itu ya memang saya sempat pulang Jakarta ya, terus saya sempat kembali lagi karena mertua laki-laki saya sempat sakit ya. Sampai akhirnya ya dipanggil Tuhan ya. Tetapi ketika dia dipanggil Tuhan maksudnya ada satu maksudnya kebahagiaan saya juga gitu ya. Maksudnya saya bahagia loh, maksudnya sebelum maksudnya akhir hidup dia, saya itu sudah ngajak mertua saya, maksudnya ya walaupun kita nggak keluar negeri ya, walaupun kita maksudnya dia kan udah pada nggak mau ke Jakarta gitu ya. Sebenarnya kayak mertua perempuan saya juga saya sebenarnya punya kerinduan loh. Maksudnya saya pengen banget ngajak dia ke Jakarta. Karena apa? Kan sini banyak tempat-tempat yang bagus gitu yang bisa dia nikmati gitu ya. Seperti PIK 2 gitu ya. Saya kalau lihat itu aduh, saya maksudnya udah desek-desek, ayo yuk vaksin yuk supaya bisa saya ajak ke Jakarta gitu ya. Supaya saya bisa ajak jalan-jalan gitu ya. Tetapi ya mertua saya belum mau gitu ya. Nah, tapi di situ maksudnya waktu mertua laki-laki saya dipanggil Tuhan ya saya cukup maksudnya merasa saya maksudnya senang gitu ya. Karena apa? Karena saya setidak-tidaknya sudah membahagiakan dia gitu ya. Ya walaupun hanya cuma ya nginep-nginep di hotel ya. Walaupun kadang-kadang mereka juga katanya lebih enakan di rumah katanya gitu kan. Tapi ya pokoknya ya saya lakukan yang saya bisa lakukan buat mertua saya ya, menghargai bahwa jerih lelah mereka waktu mereka membesarkan anak-anak mereka. Nah, terus ya itu bahkan waktu saya setelah itu kan saya ada pulang kembali ya ke Bangka, saya ngajak mertua saya nginep-nginep lagi ada di hotel di Sungai Liat. Nah di situ juga waktu saya ada di sana juga saya rasanya ingat sama mertua laki-laki saya. Duh sayang ya, saya maksudnya belum sempat gitu ya ngajak mereka ngajak dia ke situ gitu ya. Tapi ya udahlah, maksudnya ya setidak-tidaknya saya sudah melakukan dan memberikan yang terbaik. Ya. Nah jadi di sini ya marilah kita ya sebagai menantu kita juga harus menghargai mertua. Memang mertua kita itu bukan mertua yang sempurna. Kita juga bukan menantu yang sempurna gitu ya. Tetapi biarlah ya seperti firman Tuhan katakan. Seperti firman Tuhan katakan dalam mana ya? Filipi 4 ya ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ya. Dan ketika kita menerapkan ya dalam Filipi 2 ayat 2-3 katakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya memang ini maksudnya berbicara tentang komunitas ya. Tetapi ini juga bisa kita terapkan di dalam keluarga ya. Dalam hubungan suami dan istri maupun mertua dan menantu. Orang tua dan anak. Dan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, jika kita menaruh prinsip ini dalam rumah tangga, maka hubungan antara mertua dan menantu juga bisa baik ya. Ketika kita memikirkan, jadi kita itu nggak bisa memikirkan hanya keburukan-keburukan mertua kita. Ataupun kita tidak hanya bisa memikirkan keburukan-keburukan dari menantu kita. Ya. Jadi di sini ayolah ya. Yang menantu, mari isi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang baik ya. Mari kita lakukan kebaikan-kebaikan kepada mertua kita ya. Walaupun ya
mungkin mertua kita bukanlah seperti mertua yang kita harapkan. Ya, kita pun juga dalam pandangan mertua kita juga mungkin kita bukanlah menantu yang kita diharapkan. Tetapi ketika kita menabur kebaikan demi kebaikan, percayalah ya, seperti apa? Tetesan hujan ya, seperti tetesan hujan yang ke batu gitu ya. Kan lama-lama ya, ataupun seperti pintu yang tertutup ya. Seperti pintu yang tertutup lama-lama kalau diketok-ketok terus ya, kan lama-lama bisa terbuka ya. Hatinya juga bisa pulih. Oh, dia bisa melihat, oh ternyata menantuku ini baik. Oh ternyata yang menantu juga berkata, oh ternyata mertuaku baik, mertuaku perhatian. Ya mungkin kan kadang-kadang kita merasa, aduh mertuaku bawel. Aduh apalagi misalnya mertua-mertua yang dominan ya. Merasa aduh mertuaku kok ngatur mulu ya. Kok ini begini, itu begitu ya. Jadi semua apa yang kalian rasakan kayaknya kok semua serba salah. Tetapi kadang-kadang kita harus memandang dari sisi positif ya. Dari sisi positifnya, mungkin lewat maksudnya ajaran-ajaran yang dia berikan ya. Sebenarnya itu juga sebenarnya kadang-kadang kan membimbing kita juga ya, untuk kebaikan kita juga sebagai menantu. Yang enggak semuanya salah dan enggak semuanya benar. Tetapi biarlah waktu kita menerapkan, mari kita saling rendah hati ya. Mari kita saling mendahulukan, mari kita saling menghormati. Mari kita memikirkan apa yang baik, apa yang sedap didengar ya. Kan seperti Naomi dan Ruth ya. Waktu Naomi mau pergi kan dia memberkati tuh para mantu-mantunya ya. Nah kita maksudnya saya juga mengencourage ya para mertua ya. Saya juga nanti juga bisa jadi mertua ya. Saya juga maksudnya rindu nih kalau saya punya menantu, saya juga maunya seperti anak saya sendiri gitu ya. Seperti maksudnya teman dan sahabat yang bisa pergi bareng, yang bisa segala sesuatu kami lakukan bersama-sama ya. Nah kan seperti Naomi itu memberkati loh menantu-menantunya ya. Naomi itu adalah mertua yang maksudnya juga peduli, maksudnya memperhatikan ya untuk menantu-menantunya demi kebaikan menantu-menantunya. Dia juga memikirkan hal apa sih yang harus dia lakukan untuk menantunya gitu ya. Nah jadi dia juga enggak mementingkan diri dia sendiri ya. Nah demikian juga seperti Ruth ya. Ruth juga adalah menantu yang maksudnya peduli, mengasihi, mau menemani ya perjalanannya Naomi, mau maksudnya memelihara Naomi ya. Walaupun dia maksudnya suaminya sudah meninggal, dia tetap mengasihi Naomi ya sebagai orang tuanya ya, sebagai mertuanya. Demikian juga saya harap setiap kita mari kita kasihi mertua kita kasihi menantu-menantu kita ya. Nah, cukup itu saja ya, saya rindu ya bahwa setiap hubungan dalam keluarga kita dipulihkan. Ya. Memang perjalanan firman Tuhan katakan ya, manusia besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama ya. Nah, nggak apa-apa, maksudnya kan emang sebenarnya itu Tuhan itu hendak membentuk karakter kita ya. Waktu kita diperhadapkan dengan mertua ataupun menantu yang mungkin melatih kesabaran kita ya, melatih untuk kita untuk bisa memaafkan satu dengan yang lain. Ayo ya, kita ikuti pembentukan Tuhan. Kita harus jadi pemenang ya. Kita harus lulus dalam setiap ujian-ujian ya, sehingga semakin hari kita menjadi serupa seperti Kristus. Haleluya. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu ya Tuhan. Hamba rindu Tuhan bahwa hubungan-hubungan Tuhan yang sedang retak mungkin antar mertua dan menantu, suami dan istri, anak dan orang tua. Biarlah pada malam hari ini kami Tuhan mau menetapkan hati kami untuk kami mengasihi, untuk kami memaafkan, untuk kami saling mendahului, saling memperhatikan, memikirkan segala kebaikan-kebaikan apa yang telah suami kami lakukan, apa yang telah diusahakan dan dikerjakan oleh mertua kami, apa yang telah dikerjakan dan diusahakan oleh menantu, apa yang telah dikerjakan dan diusahakan oleh orang tua maupun oleh anak dan menantu. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami mendasarkan segala yang kami lakukan atas dasar kasih, atas dasar karena kami mengasihi Tuhan dan kami mengasihi mereka. Kami percaya bahwa pemulihan itu
pasti terjadi dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada malam hari ini bersama hamba-hamba-Mu yang mungkin di rumah-rumah mendengarkan YouTube ini, kami bersyukur Tuhan, kami boleh masih memuji-muji Engkau, kami boleh merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan kalau firman malam hari ini tentang keluarga demi keluarga. Kami berdoa Tuhan, kami rindu Tuhan di setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Ada kerukunan ya Allahku, antara suami istri Tuhan dan anak-anak, antara mertua dan menantu ya Allahku. Di akhir zaman yang tidak semakin baik ini Bapa, kami berdoa buat keluarga demi keluarga Bapa. Kami berdoa buat para suami biar mereka menjadi imam, raja dan nabi dalam keluarganya, dan istri-istri menjadi penolong yang baik bagi suaminya, serta anak-anak yang tunduk pada orang tuanya dan hormat kepada orang tuanya. Kami khusus berdoa buat anak-anak Tuhan di teknologi yang semakin maju ini Bapa. Banyak sekali anak-anak yang terikat akan teknologi ini. Mereka bahkan Tuhan terikat ya Allahku, kami berdoa yang terikat dengan game-game Tuhan, kami berdoa Tuhan Engkau lepaskan di dalam nama Yesus ya Allahku. Haleluya, kami berdoa Tuhan biar setiap anak-anak suami istri Tuhan memanfaatkan teknologi ini dengan sebaik-baiknya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Allahku. Kami serahkan keluarga demi keluarga ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan di saat mereka menghadirkan Engkau Tuhan, sesuatu yang dahsyat terjadi Tuhan di keluarga demi keluarga. Biar setiap keluarga demi keluarga mengadakan mesbah doa Tuhan di rumahnya setiap malam ya Allahku. Kami serahkan Tuhan keluarga demi keluarga ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan ada di dalam keluarga yang kuat, ada kota yang kuat, dan ada juga negara yang kuat ya Allahku. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat malam hari ini. Kami sungguh bersyukur buat kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Hamba percaya bahwa berkat-Mu, damai sejahtera-Mu tercurah atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Atas setiap orang-orang yang mendengarkan YouTube ini. Mereka dipelihara Tuhan, mereka dijagai Tuhan. Bahkan apa yang mereka kerjakan Tuhan buat menjadi berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.